Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya pengetahuan kepada malam berikut. Di seluruh bumi Bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikut lagu sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Tuhan tidak bekerja, berkarya sendiri. Tuhan hadir untuk pertobatan dan juga mewartakan kerajaan Allah. Untuk itu Dia memanggil salah satunya Andreas, Santo Andreas, yang hari ini kita rayakan. Tadi di dalam Injil disebut Tuhan memanggil pertama kali Simon, Petrus dan Andreas saudaranya. Kemudian Yakobus, Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Tuhan tidak sendirian. Sebetulnya bisa. Karena Tuhan itu kerajaan Allah yang nampak, yang bisa dilihat orang dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu. Dia maha segalanya. Allah Bapanya mencipta aja dengan bersabda, dan sabda itu terjadilah dan baik. Tetapi Tuhan Yesus sangat menghargai keterlibatan, mengangkat manusia, diajak kerjasama, diajak berpartisipasi. Maka muncullah sekarang demokrasi. Semua ayo dipikir bersama untuk mencipta yang baik. Jangan semua sendiri dan condong otoriter. Tuhan tidak ingin seperti itu. Semua aku. Ia melibatkan yang dekat. Istriku, suamiku, anak-anakku, dan semua diajak terlibat. Supaya apa? Supaya mereka berkarya, bekerja, ikut memiliki. Kalau ikut memiliki, lalu dia akan mau mewartakan dengan sukacita. Dan tadi Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas, dan yang lain, disebut sedang menjala ikan. Lalu yang kedua sedang membereskan jala. Yesus memanggil para murid tidak karena dia nganggur, tidak. Tapi dia pekerja keras dan tentu pengusaha. Mereka bukan orang sembarangan. Jadi banyak orang mengira aku mau terlibat di gereja, mau menjadi suster, imam karena aku nganggur supaya punya pekerjaan. Tidak. Tuhan memanggil orang-orang yang sudah punya yang sedang tadi sebut. Sudah punya kekuatan, dia sudah punya dasar yang kuat, yang tidak malas. Dan itu menjadi dasar kekuatan nanti untuk mewartakan hidup selanjutnya. Maka mari Tuhan juga memanggil kita. Kita semua juga yang hadir di sini sedang bekerja. Ya bekerja di kantor, di rumah. Tuhan masih pencipta. Jadi tidak dulu ciptaan. Memang pertama kali Tuhan mencipta dunia, tapi selalu ingin mencipta. Kerajaan Allah itu Allah yang meraja, Allah yang mencipta supaya menjadi firdaus lagi. Dunia menjadi indah lagi.
keluargaku menjadi damai, indah, itu artinya yang baik semakin baik, terus semakin baik, sempurna, supaya seperti sempurna Bapakku di surga. Meskipun kesempurnaan nanti kalau sudah bersatu dengan Allah kita pada akhir zaman, Tuhan menjadi maha segalanya. Maka mari kita juga dipanggil seperti Andreas, kita selalu sedang. Ya, sedang itu ya seperti bahasa Inggris itu apa? Pakai apa? Proses yang apa? Rumahku kotor, aku nyapu, ya bekerja. Apa ini ada yang jelek itu supaya menjadi baik gimana? Juga merawat tubuhku, aku sekarang malas supaya bekerja tidak malas lagi. Hal-hal yang sederhana. Singkatnya, mari kita hidup itu sedang, jangan berhenti. Proses supaya hidupku lebih baik, hidup dunia lebih baik, hidup di keluargaku lebih baik. Dan Tuhan tidak hanya memanggil sekali, tetapi ayo sedang. Artinya arahkanlah hidupmu untuk memuji Tuhan. Kamu bekerja sibuk begini, panggil lagi terus menerus. Itu orientasi hidupku, mengarahkan diri kepada Tuhan. Aku nanti dipanggil Tuhan di sana. Lalu dengan demikian orang lain melihat kita sedang. Itulah pewartaan dengan mulut, hati, artinya dengan seluruh hidupku mewartakan sabda Tuhan. Sehingga nama Tuhan dikenal semakin banyak orang dan dipuji oleh banyak orang lewat kehadiran kita semua. Amin.